1,6 triliun rupiah. Tahun lalu kereta cepat juga rugi 4,1 triliun rupiah. Utang kereta cepat pun membengkak menjadi 118 triliun rupiah. Dan antara sebagai holding BUMN ingin APBN ikut menanggung utang tersebut. Tapi Menteri Keuangan menolaknya. Mengapa negara tidak mau cawe-cawe utang kereta cepat? Inilah Top Review. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini. Rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu, hutangnya dikecilin. Nomor dua, GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan. Sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi. Kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor. Ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan pada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Lah ya, duitnya aja banyak ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak. Proyek ini bakalan rugi sampai hari kiamat. Purbaya nggak mau kalau APBN yang bayarin utang kereta cepat. Gimana kalau kita usulin, kita minta tanggung jawab aja sama dua orang ini. Ini orang yang mau proyeknya, ini orang yang ngotot kalau proyeknya harus jalan. Ada pemberitaan yang cukup keren dari Purbaya ya, Menku Keuangan yang baru, dan bahkan ketika diminta untuk menanggung hutang oleh Danantara ya melalui APBN terkait kereta cepat ini, bahkan Purbaya ogah. Bahkan dari Menku Purbaya tegas memberikan statement tidak mau APBN terbebani utang kereta cepat. Wow, ini sangat keren. Nah, memang kereta cepat ini sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Menteri Ignatius Jonan pada saat lalu itu sudah memperingatkan Pak Jokowi. Untuk tidak membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dikarenakan terkait rutenya itu sangat pendek. Hanya 154 km. Bayangkan kereta cepat dengan kecepatannya 350 km per jam. Berarti itu hanya bisa ditempuh sekitar 1 jam atau bahkan 2 jam. Kalau kereta cepat itu berhenti di salah satu stasiun, itu sangat pendek sekali rute dari kereta cepat WUS, dikarenakan kecepatannya 350 km per jam. Itu sudah ditolak jauh-jauh hari oleh Ignatius Jonan. Dan menurut Ignatius Jonan, Indonesia itu kan tidak hanya fokus di Pulau Jawa, melainkan ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, Papua. Kalau menurut Ignatius Jonan, perkereta apian itu setidaknya ya tersebar di seluruh penjuru pelosok negeri, mulai dari Sumatera lah, mulai dari Kalimantan, mulai dari Sulawesi, atau bahkan di Papua. Menurut saya apa yang diungkapkan oleh Ignatius Jonan pada saat lalu itu sangat masuk akal sekali. Dan akhirnya saat ini juga mulai terasa dampak dari hutang kereta cepat ini. Konon katanya itu biaya kereta cepat itu lebih dari 100 triliun. Bayangkan ya, 100 triliun tetapi yang menikmati hanya beberapa kalangan saja ya. Dari Gelora News ya, tak mau tanggung hutang, Purbaya tegaskan KCIC bukan tanggung jawab Kemenku. Nah, sangat keren sekali sudah ditegaskan. Nah, ternyata Danantara itu sodorkan opsi utang kereta cepat ditanggung APBN dan ternyata ditolak oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Ini menurut saya sangat keren sekali ya. Ogah terjebak hutang dari KCIC lah. Danantara masih menunggu keputusan pemerintah terkait restrukturisasi program kereta cepat Jakarta-Bandung yang turut menjadi beban kerugian sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan PT Wijaya Karya. Chief Operating Officer
Danantara Doni menyebut pihaknya telah mengajukan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan agar sebagian hutang proyek ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kami sudah rapat dengan Menko Infrastruktur, kami juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang diharapkan bisa menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan, ujar Doni di JCC Senayan Jakarta pada 9 Oktober. Salah satu opsinya, jelas Doni, adalah menyerahkan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC kepada pemerintah. Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur. Dengan demikian, utang infrastruktur atau prasarana yang mencapai 6,7 miliar dolar AS atau sekitar 111 triliun kurs 16.500 per dolar AS akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN. Sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah, tutur Don. Nah, jawaban Purbaya seperti ini. Jadi tak mau tanggung hutang, Purbaya tegaskan KCIC bukan tanggung jawab Kemenq. Nah, ini warisan Pak Jokowi termasuk ya. Ya memang sih, memang banyak yang mengapresiasi terkait Indonesia mempunyai kereta api cepat. Tetapi kan juga hutangnya itu loh, hutangnya tidak tanggung-tanggung. 111 triliun, bayangkan. Belum lagi beban IKN. IKN juga mengeluarkan anggaran yang cukup besar sekali. Saya berharap sih semoga saja pembangunan di IKN juga tidak mangkrak, dan semoga saja ASN itu juga bisa pindah secara bertahap. Dan saya juga setuju usulan dari Nasdem supaya Wakil Presiden Gibran itu bisa berkantor di IKN. Supaya apa? Supaya IKN itu bisa lebih hidup dikarenakan ada kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya. Saya sangat sependapat sekali ketika Nasdem pada saat lalu Wakil Presiden untuk berkantor di IKN. Nah, saya jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Harus diaudit ulang. Pasti ada yang ngalir lewat Begawan Solo. Wow. Ini bukti hutang di era Jokowi itu banyak yang tidak diketahui oleh DPR dan Kementerian Keuangan. Terutama hutang dari Cina itu sifatnya privat, business to business. Tapi di bawah kekuasaan Jokowi untuk mengangkat citranya sekarang dibebankan ke negara. Iya ya. Ya, untuk mengangkat citranya, tetapi saat ini negara yang pusing ya, termasuk IKN juga, termasuk hutang kereta cepat ini, dan bahkan juga PT KAI juga terus merugi ya terkait adanya kereta api cepat bus ini. Proyek mercusuar Jokowi yang sekarang bikin KAI dan Danantara menanggung kerugian dan membayar hutang ke Cina. Kita perlu mendesak DPR RI agar proyek ini dilakukan audit khusus dari sejak awal pelaksanaan sampai penyelesaiannya. Ya, cukup masuk akal sekali. Jokowi dan Luhut yang paling bertanggung jawab selama 10 tahun dari 2014-2024. Nah, lo jadi tanggung jawab rumah transisi Pak Jokowi. Situ ya, lanjutkan biar si Kowian kroninya yang nanggung hutang. Kan mereka yang ngotot milih Cina ya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik untuk kita bahas bagaimana ramai di pembicaraan ya, di media sosial dan sebagainya, bahkan di televisi teman-teman. Ini lantaran hutang kereta cepat ya, bus yang semakin jatuh tempo, dan ini tidak kaleng-kaleng. Sangat mahal teman-teman ya, hampir 118 triliun. Dan ini adalah proyek ambisinya Pak Jokowi ya. Kalau kita melihat bagaimana semua pengamat ekonomi pada saat itu menentang program ini ya. Karena mereka sangat bermain dengan logika, karena ini sangat mahal teman-teman. Proyek yang sangat mahal, perhitungannya juga sangat-sangat kacau ya. Sehingga karena Pak Jokowi mengatakan bahwa ini harus jalan, ya otomatis semua anak buahnya harus mengikuti. Bahkan ada isu atau rumor pada saat itu Menteri Perhubungan Jonan ya, kala itu teman-teman, menolak sebenarnya kereta cepat ini teman-teman. Lantaran kata ya banyak di pemberitaan media, itulah alasan kenapa Jonan diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri ya. Karena menolak kereta cepat ini ya. Karena sangat-sangat berbahaya. Jadi orang mengatakan ini adalah bom waktu. Bagaimana ini berbahaya untuk negara kita, teman-teman. Berbahayanya dalam bentuk apa? Yaitu bentuk hutang yang sangat luar biasa. Ya, kereta cepat ini bahkan merugi ya. Kalau kita melihat pemberitaannya di media ya, ini merugi teman-teman. Karena masyarakat ya, di awal-awal saja bahkan masyarakat kurang ya untuk
berminat menaiki WUS ini, teman. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya itu ogah dan tidak mau membayar hutang daripada kereta cepat ini ya. Kata Menkeu ya, kan ada Danantara, ya pakai Danantara yang bertanggung jawab atas semuanya ini ya. Danantara yang selalu dibangga-banggakan oleh Prabowo Subianto ya. Ini di bawah Danantara, BUMN di bawah Danantara. Ya, kalau Menteri Keuangan ya berbeda lagi. Dan ini sangat-sangat mengejutkan dan ramai sekali di pembicaraan bagaimana hutang warisan Pak Jokowi ini teman-teman menjadi dilema pemerintah ya. Dan kalau kita melihat ini adalah strategi-strategi ya pemerintah sepertinya ingin ya, membuat citra Pak Jokowi buruk ya. Bahkan masyarakat juga selalu menyindir tentang hutang warisan Pak Jokowi ini, teman-teman. Dan kalau misalnya ini benar-benar tidak ditanggung oleh Menkeu nanti, ya, ini luar biasa ya. Dan kita perlu apresiasi dari Menkeu-nya. Apa yang selalu dikatakan Anies soal hutang, teman-teman. Hati-hati kalau soal berhutang ya. Karena hutang itu berbahaya di kemudian hari. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.